Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam doa pagi renungan harian Kristen. Sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji syukur kepadamu ya Tuhan. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tanpa kurang suatu apapun oleh karena anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami merenungkan firman-Mu, mari Tuhan jamah setiap hati kami, Tuhan lawat setiap hati kami, Tuhan urapi setiap kami, dan bawa kami masuk dalam perkenanan Tuhan. Kami, Tuhan, mau senantiasa mengandalkan Tuhan, memuliakan Tuhan dalam hidup kami, dan kami percaya kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berbicara di tengah-tengah kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa memerdekakan setiap kami, dan firman Tuhan menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengambil tema firman Tuhan hari ini adalah di manakah Tuhan? Di manakah Tuhan? Ayat firman Tuhan terambil dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pertanyaan diajukan oleh seorang anak kecil, di manakah Tuhan? Maka kita bisa menjawab, di sorga. Sangat sederhana, bukan? Namun ketika pertanyaan itu diajukan oleh seorang anak remaja atau pemuda, maka jawabannya akan lebih panjang. Tuhan ada di sorga, tetapi juga ada di dalam hati orang percaya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana jika pertanyaan itu diajukan oleh orang yang mengaku percaya kepada Tuhan? Jawabannya tidak sekedar di sorga atau di hati. Biasanya orang percaya yang bertanya seperti itu, di manakah Tuhan? Adalah orang percaya yang sedang mengalami masalah yang sangat berat, atau masalah yang tak kunjung selesai, sehingga dia berkata, di manakah Tuhan? Saudara, seorang aktivis gereja, dia mengalami masalah yang cukup berat ketika istri dan anaknya meninggal. Dia bertanya, di manakah Tuhan?
Mengapa Tuhan tidak menjaga istri dan anak-anak saya sehingga mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa mereka? Dan sangat mungkin masih banyak orang percaya lainnya yang menyampaikan pertanyaan yang sama. Mungkin ada di antara saudara yang mengalami masalah yang berat, atau mungkin ada saudara dari orang-orang yang meninggal dalam peristiwa bom Bali, bom Kuningan, WTC, dalam masa pandemi, juga bertanya, di manakah Tuhan? Mungkin juga orang-orang yang mengalami penderitaan karena bencana alam, banjir, tsunami, gempa bumi, gunung meletus, kecelakaan pesawat, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Di manakah Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, sadar atau tidak sadar, pertanyaan di manakah Tuhan itu sudah menyakitkan hati Tuhan. Sebab pertanyaan itu bukan saja meragukan keberadaan Tuhan, tetapi juga meragukan kasih dan kuasa-Nya, bahkan meragukan pribadi Tuhan sendiri. Dan itu berarti dosa. Saudara, kita bisa melihat contohnya di dalam kehidupan bangsa Israel di padang gurun. Sebelumnya mereka sudah menyaksikan bahwa Tuhan benar-benar ada, dan Tuhan selalu menyertai mereka. 10 tulah yang menimpa bangsa Mesir, tetapi tidak menimpa mereka yang ada di Goshen. Itu adalah bukti pertama. Kemudian ketika menyeberang laut Teberau, mereka bisa jalan di tengah-tengah laut itu di tanah yang kering, dan mereka terbebas dari pasukan Firaun, adalah bukti selanjutnya. Air pahit menjadi manis di Mara, ada 12 mata air, ada 70 pohon korma di Elim, adalah bukti yang lain. Bahkan ada mana yang turun setiap hari untuk mengenyangkan mereka, adalah bukti bahwa Tuhan ada dan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ketika mereka kesulitan air, mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, bagi mereka ukuran Tuhan beserta mereka atau tidak adalah keadaan jasmani yang beres atau keadaan yang tanpa ada masalah. Saudara, dengan demikian kita tahu begitu dangkal pikiran dan iman mereka. Maka tidak heran kalau kemudian Tuhan marah kepada mereka dan tidak mengizinkan mereka masuk tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita sedang mengalami masalah berat, apalagi pandemi yang hampir 2 tahun ini yang memporak-porandakan mungkin usaha kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita. Mungkin berkaitan dengan masalah ekonomi keuangan, mungkin berkaitan dengan hubungan antar sesama, dan lain sebagainya. Satu hal yang harus kita ingat, janganlah kita meragukan keberadaan Tuhan. Tuhan dengan kasih dan kuasa-Nya selalu bersama saya dan saudara. Kita menderita atau tidak, Tuhan selalu bersama dengan kita. Maka akui dan hormati keberadaannya dengan sikap hidup yang benar. Saudara, kehadiran Tuhan di dalam hidup kita tidak bisa diukur dari keberadaan jasmani kita. Soli Deo Gloria. Mari kita satu di dalam doa.
Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, mampukanlah kami untuk merasakan kehadiran-Mu di dalam hidup kami, sekalipun kami sedang mengalami masalah, sekalipun kami sedang mengalami banyak persoalan yang menghimpit kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan, yang dimanapun mereka berada saat ini, yang mengikuti doa renungan pagi ini Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang mengalami persoalan. Ajar mereka selalu mengandalkan Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah penderitaan masalah yang kami alami, bahwa kami tidak ditinggalkan sendiri, bahwa Tuhan ada menyertai kami. Dan kami percaya ada jalan keluar, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan, Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan setiap pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, berkati setiap usaha. Tuhan berkati. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang putus asa. Tuhan memberikan kekuatan yang baru, pengharapan. Mereka yang saat ini tawar hati, Tuhan bangkitkan. Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera, semangat yang baru dalam hati mereka. Tuhan, kami juga berdoa yang saat ini mereka sedang mengalami kekecewaan, Tuhan balut hati mereka. Yang saat ini mereka sedang susah, Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang saat ini sedang sakit. Saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan katakan, aku percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan, aku telah sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Dan Tuhan, kami juga percaya bahwa Engkau sanggup menolong setiap kami, Engkau sanggup memelihara kami di tengah-tengah situasi sulit sekalipun. Berikan kami kekuatan untuk kami menghadapinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk pasangan kami, orang tua kami, anak kami, tetangga kiri kanan kami yang belum percaya kepada Engkau. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, supaya mereka juga beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus memberkati pimpinan kami. Kami juga berdoa untuk setiap dosen-dosen STT, guru-guru agama Kristen. Tuhan urapi dalam mereka mengajar, mendidik anak murid mereka, mahasiswa mereka, untuk mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan memberikan diri mereka di dalam melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami juga berdoa untuk setiap lembaga-lembaga Kristen. Tuhan berkati dan biarlah mereka memiliki visi, bukan mencari keuntungan semata, tetapi menyampaikan berita Injil di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami, Tuhan. Berikanlah roh takut akan Tuhan kepada Presiden Jokowi dan jajarannya, sampai kepada gubernur, wali kota, bupati, RT, RW. Berikan roh takut akan Tuhan dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa Tuhan untuk wabah corona ini, Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan supaya melandai, dan kami mohon Tuhan lalukanlah wabah ini dari muka bumi ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak peserta didik, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, yang mengalami pembelajaran melalui daring, ya Tuhan Yesus, mereka mengalami, oh Tuhan Yesus, kebosanan, mereka juga menurun dalam gairah, di dalam minat belajar. Tuhan jamah mereka supaya mereka bersemangat sampai kepada mereka juga bisa kembali untuk tatap muka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kekasih-kekasih Tuhan yang studi kuliah. Tuhan memberkati mereka yang membutuhkan biaya dalam sekolah kuliah mereka. Tuhan buka jalan. Kami juga berdoa mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sudah melamar pekerjaan, supaya mereka mendapatkan kabar baik
mereka diterima bekerja. Mereka yang saat ini sedang mengurus kebangkatan mereka, mengurus di dalam masalah profesi mereka, Tuhan tolong, Tuhan berikan kelancaran, kemudahan, dan semuanya boleh berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap gembala-gembala gereja, untuk setiap hamba-hamba Tuhan. Tuhan juga menolong mereka supaya mereka di tengah-tengah situasi seperti itu terus menjadi berkat, terus melayani Tuhan. Terus Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga lebih peka kepada keadaan sekitar, keadaan sosial masyarakat, di tengah-tengah umat-Mu berada. Terima kasih Tuhan. Kami akan naik dan tidak turun. Kami menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masuk kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara diberkati dengan renungan pagi ini. Saudara like, comment, share, dan subscribe sehingga channel ini semakin banyak memberkati orang. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.